Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dewi Febriana dari mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Nah, aku di sini mau bikin video nih, bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Jadi pada video kali ini aku akan membahas eksternalitas dan barang publik yang berpengaruh negatif dan berdampak terhadap seluruh masyarakat Kota Malang. Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak nih kenapa aku mau bahas eksternalitas dan barang publik yang berdampak negatif? Sebelumnya teman-teman tahu sendiri kan, hari ini itu berada di bulan Desember. Seperti yang kita tahu bersama, bulan Desember itu adalah musim penghujan, di mana curah hujan terhitung cukup tinggi berada di bulan Desember hingga bulan Januari. Untuk di Kota Malang sendiri, teman-teman, itu ada di 183 mm. Dan itu hitungannya cukup tinggi untuk berada di daerah Kota Malang sendiri. Nah, terus hubungannya apa nih antara hujan dan eksternalitas barang publik di Kota Malang? Simak videonya baik-baik ya. Seperti kita tahu bersama, penyebab adanya banjir di Kota Malang sendiri adalah karena tata ruangnya yang sudah tidak terkendali. Ada pembangunan di berbagai daerah yang tanpa memperhatikan daerah resapan air, sehingga daerah resapan air hujan sendiri itu berkurang drastis untuk daerahnya. Selain itu, adanya proses pembangunan sistem aliran air seperti drainase dan saluran air yang berlangsung sangat lambat dan cenderung tidak efisien. Seperti yang kita tahu sendiri, daerah saluran air yang saat ini sedang dilakukan pembangunan yaitu adalah daerah Suhat yang terhitung cukup banyak mobilitas dan juga cukup sering terdampak adanya banjir. Proyek-proyek ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis daerah tersebut. Ditambah lagi, adanya maraknya pendirian bangunan kos baru di area-area rawan banjir seperti daerah Sigura-gura yang semakin memperparah situasi. Dengan semakin banyaknya pembangunan di dekat aliran sungai dan daerah resapan air, maka akan menyebabkan adanya tanah dalam menyerap air hujan semakin berkurang, dan itu akan menyebabkan daerah resapan air itu sendiri berkurang dan air tersebut akan langsung mengalir di daerah perumahan dan sungai langsung tinggi. Akibatnya, daerah resapan air berkurang secara signifikan, sehingga ketika hujan deras turun, air tidak dapat terserap dan langsung mengilang di permukaan. Hal tersebutlah yang akan memicu terjadinya banjir di Kota Malang. Masalah tata ruang inilah yang merupakan dampak negatif dari adanya air eksternalitas, dan kita yang merasakan ini bukanlah seorang pemilik properti ataupun pembangun daerah kosan tersebut, tapi kita juga merasakan dampak negatif dari adanya pembangunan tersebut akibat adanya banjir. Dampak dari banjir inilah bukan hanya dirasakan oleh satu pihak saja, melainkan semua masyarakat di Kota Malang juga berdampak. Maka dari itu, banjir juga merupakan salah satu barang publik negatif. Barang publik negatif adalah efek negatif dari barang publik yang dirasakan tanpa memandang siapa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Dalam konteks di Kota Malang sendiri, banjir menyebabkan kerugian berupa kerusakan rumah dan properti, terganggunya aktivitas ekonomi, kemacetan lalu lintas, dan bahkan membahayakan keselamatan warga. Selain itu, banjir juga memicu penyebaran penyakit dan menurunkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung bersama menjadi beban yang berat bagi pemerintah dan juga masyarakat. Karena sifatnya yang merata, setiap masyarakat akan merasakan dampaknya, meskipun mereka sendiri tidak berkontribusi langsung terhadap penyebab terjadinya banjir. Solusi untuk adanya banjir di Kota Malang sendiri adalah dengan perbaikan tata ruang Kota Malang yang harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya solusi yang terpadu dari pemerintah Kota Malang. Pertama, pemerintah Kota Malang harus memperketat pengawasan dan regulasi terhadap pengelolaan tata ruang, terutama di daerah-daerah resapan yang menjadi kunci dalam pengendalian air hujan. Pengembangan kawasan hijau dan daerah resapan air harus diprioritaskan dan juga dilindungi.
Kedua, percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur drainase sangat penting agar air hujan bisa dialirkan secara efektif dan tidak menumpuk di wilayah tertentu saja. Seharusnya, pemerintah Kota Malang meniru langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan mempercepat pembangunan drainase hingga 70-90% yang sudah selesai di akhir November 2025 dengan penambahan rumah pompa menjadi 81 unit dan pelebaran saluran air. Ketiga, sosialisasi dan edukasi pada masyarakat dan pengembang properti tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mematuhi aturan tata ruang sangat dibutuhkan agar pembangunan tidak merusak fungsi lingkungan alami. Dan terakhir adalah penerapan teknologi manajemen air seperti sistem pemanenan air hujan dan pembangunan area resapan buatan untuk membantu mengurangi volume aliran di permukaan. Kombinasi solusi inilah yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir di Kota Malang dan membantu adanya tata ruang yang bagus untuk di Kota Malang sendiri. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.